untuk menggapai nilai takwa itu salah satunya adalah silaturahmi. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah kita masih dapat menikmati suasana Ramadan yang penuh keberkahan. Selanjutnya, selawat berkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini saya akan coba menyampaikan materi ceramah singkat yang saya beri judul mempertahankan algoritma ketakwaan di bulan-bulan selanjutnya pasca Ramadan. Ibadah puasa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba yang konsistensi, bukan inkonsistensi. Bagaimana konsistensi kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dimulai dari puasa kita, salat kita, berbagi dengan orang lain, meningkatkan rasa empati kepada orang lain. Ini bisa dipertahankan pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga bulan puasa yang kita laksanakan dengan berbagai macam instrumen ibadah yang kita lakukan dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini pada bulan-bulan selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, bulan puasa dengan berbagai macam instrumen kurikulum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah meningkatkan kedisiplinan diri. Waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kapan kita mulai jadwal berbuka puasa, kapan kita mengakhiri jadwal sahur kita misalnya, itu membentuk kita secara tidak langsung menjadi mukmin, menjadi muslim yang memiliki disiplin yang tinggi. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, itu semua terbentuk dengan pola disiplin yang konsisten. Nah, jadi alangkah meruginya bagi kita ketika kita bisa mempertahankan di bulan Ramadan sholat tepat waktu misalnya, bekerja tepat waktu, itu bisa kita pertahankan pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, berarti secara tidak langsung konsistensi nilai-nilai takwa itu algoritmanya dapat kita pertahankan, ya, dapat kita pelihara dengan baik, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang bersyukur. Syukur itu paling pentingnya adalah mensyukuri akan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkait tentang kedisiplinan waktu yang saya sampaikan tadi, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana menghargai waktu. Puasa ya membentuk kita untuk menghargai waktu. Kalau kita tidak menghargai waktu, kita akan terjerembab. Ya, kapan jadwalnya berbuka, kapan jadwalnya batas waktu sahur itu kita tidak tahu, karena kedisiplinan itu tidak ada sama kita. Banyak fadilah-fadilah yang kita lihat, ya, yang kita amati, yang kita pelajari dalam ibadah bulan suci Ramadan ini, dalam ibadah puasa, terkait tentang mensegerakan misalnya, ya, mensegerakan waktu berbuka puasa. Itu apa ya? Kita harus siap-siap, ya, disiplin dengan waktu. Jangan kita tunda-tunda waktu ketika berbuka puasa gitu. Begitu juga dengan waktu sahur dan lain sebagainya. Nah, para pendengar di mana saja Anda berada, kedisiplinan waktu ini penting untuk menjadikan kita insan yang berkualitas.
insan yang berkualitas itu terbentuk dari kebiasaan dan kedisiplinan diri yang kita pelihara konsistensinya dari waktu ke waktu. Yang kedua, untuk meraih takwa yang menjadi nilai bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa adalah bagi siapa yang bisa melaksanakan berpuasa dengan baik, bagi melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat, dengan mempertahankan segala instrumen dan atribut yang ada, kita akan diberikan oleh Allah ganjaran takwa. Sebenarnya tidak hanya berpuasa, banyak instrumen-instrumen lain yang dijelaskan dalam Al-Quran untuk menggapai nilai takwa itu. Salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan berbagai orang, silaturahmi dengan siapa saja, silaturahmi yang dibarengi dengan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih berkah ketika kita melakukan proses konektivitas, hubungan silaturahmi dengan orang lain. Konektivitas dalam bahasa sekarang itu adalah networking. Networking itu adalah salah satu cara kita untuk membangun potensi diri dengan berbagai macam potensi yang kita miliki, dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk menggapai, untuk meraih rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar di mana saja Anda berada, ini dijelaskan oleh Allah dalam penghujung surah An-Nisa ayat 1-nya, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kamu dan binalah tali silaturahmi. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang lagi berpuasa, kalau masih ada hubungan komunikasi, hubungan emosional, hubungan persaudaraan yang tidak begitu baik, mari kita perbaiki. Yang namanya manusia, yang namanya sisi emosional kita ini pasti ada positif dan negatifnya. Kita juga manusia, pasti ada merasa tidak enakan dengan orang lain misalnya dan lain sebagainya gitu. Perbaiki silaturahmi. Kita berharap orang itu harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita harus bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain dalam pendekatan nilai-nilai kebaikan. Dalam surah Al-Qasas dalam potongan ayat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Konsistensi positive thinking itu adalah dimulai dengan berpikir positif bahwa kebaikan itu bisa kita tularkan kepada orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, bisa membawa keberkahan, kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Liliqa ma'assalama wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.